Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu diberikan energi positif untuk terus berkarya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu hasil penelitian saya di bidang web semantik dan ontologi dengan judul Pemodelan Ontologi Rekam Medis dengan Pendekatan Landasan Hukum Rekam Medis dan Relasional Database. Jadi ada dua pendekatannya digunakan di sini. Yang pertama dari sisi landasan hukum tentang rekam medis, yang kedua dari sisi relasional database. Seperti itu. Nah, apa itu rekam medis? Seperti yang kita ketahui, rekam medis merupakan catatan riwayat kesehatan seorang pasien yang dibuat oleh petugas medis yang memiliki wewenang. Jadi memang tidak semua tenaga medis itu memiliki wewenang untuk membuat rekam medis seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui lagi bahwa rekam medis ini dia termasuk ke dalam dokumen rahasia, dan kalau kita mau pelajari lebih dalam, rekam medis ini memiliki beberapa karakteristik yang sangat unik sekali. Jadi memang ya rekam medis itu adalah sebuah dokumen yang bukan sembarang dokumen seperti itu. Nah, karena dia bukan sembarang dokumen, maka rekam medis ini dia memiliki aturan perundangan yang khusus. Contohnya itu ada Permenkes nomor 269 tahun 2008 itu spesifik mengatur tentang rekam medis. Tambah lagi ada beberapa peraturan yang memang mengatur langsung tentang bagaimana rekam medis itu, mulai dari proses pembuatan, cara pencatatan, cara penyimpanan, sampai nanti bagaimana dan kapan boleh dimusnahkan seperti itu. Nah, di sisi lain itu saat ini sudah banyak sekali baik itu instansi instansi kesehatan ataupun pengembang software itu yang sudah mengembangkan sebuah sistem informasi untuk rekam medis, atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah electronic medical record seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset yang kami lakukan, itu kami menemukan setidaknya ada dua masalah. Yang pertama, banyak sistem informasi rekam medis yang dikembangkan itu belum sepenuhnya mengakomodir sisi rekam medis, belum mengakomodir sisi landasan hukum rekam medis tadi yang begitu jelimet aturannya, kapan harus dimusnahkan dan segala macam, itu belum terakomodir secara baik di sistem informasi yang dibangun tersebut. Nah, jadi aturan perundangan yang ada belum mendapat perhatian penuh saat pengembangan sistem. Padahal itu ya namanya aturan harus ditegakkan seperti itu kan, harus dilaksanakan gitu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara teknologi website masa depan, itu kan semantik web. Salah satu bahan untuk atau teknologi untuk membangun semantik web itu adalah ontologi. Nah, di tahun 2015 itu ontologi untuk rekam medis sudah dibangun, tapi ontologi yang dibangun saat itu masih sangat spesifik dari sisi pendekatan metode pengembangan ontologi, yaitu dengan menggunakan metodologi. Sedangkan saat ontologi yang ada ini mau diimplementasikan ke sebuah sistem rekam medis berbasis semantik web, itu masih banyak kesulitan. Karena apa? Karena belum melihat dari sisi pendekatan pengembangan software development seperti itu. Nah, berangkat dari permasalahan ini, maka pada penelitian kali ini itu rumusan penelitiannya adalah bagaimana merancang ontologi rekam medis dengan pendekatan landasan hukum dan relational database. Kembali tadi seperti yang saya bilang di awal, penelitian utamanya payung besarnya adalah bagaimana merancang sistem rekam medis berbasis web semantik, sehingga sistem rekam medisnya bukan sekedar sistem informasi konvensional biasa, tapi dia sudah mengandung berbagai pengetahuan seperti layaknya sebuah semantik web seperti itu. Nah, salah satu yang harus dibuat kalau kita membuat semantik web rekam medis adalah ontologi rekam medisnya. Maka pada penelitian ini kita fokus ke proses itu, merancang ontologi rekam medis, tapi tadi dengan pendekatan satu sisi landasan hukum, satu lagi sisi database relasional. Kenapa database relasional? Karena ya database merupakan salah satu komponen yang tidak mungkin ditinggalkan saat kita membangun sebuah sistem informasi. Artinya apa ya? Dengan kita
memperhatikan atau melihat sisi database-nya, maka kita akan memiliki gambaran bagaimana pengembangan sistemnya di atasnya seperti itu. Nah, kenapa relational database? Karena itu salah satu metode pengelolaan database yang saat ini banyak diimplementasikan di berbagai jenis sistem informasi. Oke. Nah, berikutnya sebelum lanjut ke penelitian, tentu kita melakukan review penelitian terdahulu seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, di 2015 itu sudah ada ontologi rekam medis, tapi dia hanya fokus ke metode pengembangan ontologinya, belum melihat sisi pengembangan aplikasi seperti itu. Nah, ontologi lain yang sudah dibangun di Indonesia itu ada 2016 Cahyono dan kawan-kawan itu membangun ontologi iklan website. Di 2016 juga ada Novianti, itu juga membangun ontologi untuk program studi di Provinsi Bali seperti itu. Artinya ya ontologi ini dibangun dalam rangka nanti ujungnya akan membangun sebuah web semantik untuk sistem yang dibutuhkan seperti itu. Nah, berdasarkan review tersebut, akhirnya pada penelitian ini kita mengambil jalan penelitian, yaitu tadi pemodelan ontologi rekam medis dengan pendekatan yang pertama landasan hukum, yang kedua adalah dengan pendekatan relasional database. Harapannya dengan demikian ya kita akan menghasilkan sebuah penelitian yang memiliki novelty yang jelas, dan juga kita punya penelitian yang punya tujuan yang jelas di depan sana. Nah, alur penelitian atau metodologi penelitian. Jadi untuk bisa menghasilkan penelitian ini, karena kita menggabungkan dua metode. Yang pertama, jadi kita bagi dalam 3 garis besar. Yang pertama itu kita merancang desain relational database untuk rekam medis dengan cara apa? Yaitu dengan menggunakan metode ATAM, Architecture Trade-off Analysis Method, ya, ATAM. Nah, ketika kita mengimplementasikan ATAM itu kita akan menghasilkan sebuah rancangan sistem informasi. Di dalamnya ada layer database yang paling bawah. Nah, layer itu kita ambil hasil implementasi ATAM itu, kemudian layer database yang hasil ATAM ini kita bentuk menjadi sebuah rancangan database relasional atau relational database seperti itu. Setelah terbentuk rancangan desain database relasionalnya untuk rekam medis, kemudian kita konversikan menjadi ontologi. Nah, pertanyaannya, di mana proses pengkajian rekam medis sisi landasan hukum? Ya, sisi landasan hukumnya itu diambil di awal tadi. Jadi saat ATAM itu, salah satu yang dilakukan di ATAM adalah bagaimana mengelola seluruh tuntutan yang ada di landasan hukum rekam medis itu ke dalam rancangan sebuah sistem informasi. Itu dengan menggunakan ATAM tadi seperti itu. Nah, setelah itu berhasil, kita ambil sisi database-nya, baru kita konversikan. Nah, untuk mengkonversi, salah satu metode yang banyak digunakan itu ada FTX seperti itu. Jadi FTX ini metode untuk bagaimana kita mengkonversikan sebuah rancangan relational database menjadi sebuah ontologi. Nah, akhirnya di proses kedua ini jadilah sebuah ontologi rekam medis yang tadi di awal dia sudah melihat sisi-sisi landasan hukum yang harus dipatuhi. Nah, berikutnya setelah tahap kedua ini selesai, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu pengujian. Otomatis ontologi yang dihasilkan harus kita uji layak atau tidak dan seterusnya. Artinya kita di sini menggunakan metodologi ontologi atau ontologi quality analysis. Jadi kita ontologi rekam medis yang ada akan diuji bagaimana kualitasnya seperti itu. Nah, lebihnya, ini metode ATAM. Jadi ATAM itu dia ada 9 tahapan. Dari 9 tahapan itu akan menghasilkan rancangan sistem, dan kita fokus ke bagian di mana database-nya berhasil dirancang. Jadi rancangan database dari ATAM kita ambil gitu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal, paling awal yang dilakukan adalah ini, konversi landasan hukum ke dalam aturan sistem. Jadi salah satu cara ATAM bekerja itu tadi bagaimana ayat-ayat yang ada di pasal-pasal peraturan itu apa tuntutannya. Nah, ketika tuntutan itu diterjemahkan ke sebuah rancangan sistem, apa yang diinginkan atau sistem yang seperti apa yang ideal menurut landasan hukum yang ada. Bagaimana cara membuat rekam medis, siapa yang boleh membuat, artinya kan itu berhubungan nanti siapa yang boleh login dan memiliki fitur edit dan segala macam, sampai nanti siapa yang boleh menghapus, siapa yang
boleh memusnahkan. Nah, itu hubungannya sama ontologi rekam medis, sama aturan hukum. Jadi kayak contoh sederhana seperti ini. Kalau di sistem informasi kan biasanya saya sebagai dokter contohnya, atau di sistem informasi biasa saya sebagai user login menambahkan sebuah data. Kalau datanya salah, saya kan bisa langsung edit gitu. Nah, tapi kalau kita lihat landasan hukum, cara kerja membuat membuat rekam medis nggak bisa begitu. Artinya apa? Ketika kita membuat rekam medis, kita tulis, kemudian ada yang salah, kita nggak bisa langsung hapus dan berganti, tidak boleh. Ada aturannya, maka sistem juga harus seperti itu. Apakah sistem rekam medis begitu ada yang salah dokter bisa langsung edit ya? Oh, nggak bisa. Ataupun kalaupun bisa ngedit, maka semua perubahan itu harus terekam seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana landasan hukum yang ada itu diterjemahkan ke dalam requirement atau kebutuhan sebuah sistem informasi. Oke. Nah, berikutnya setelah ATAM ini selesai, kita menghasilkan rancangan database seperti ini. Ini lebih kurang seperti ini bentuk rancangan database, relational database untuk rekam medis yang tadi mengakomodir kebutuhan atau aturan yang ada di di dalam landasan hukum rekam medis. Nah, ini kalau kita lihat ada 11 tabel seperti itu, dan masing-masing tabel sudah punya atributnya masing-masing. Semua ini benar-benar dilihat berdasarkan sudut pandang landasan hukum rekam medis tersebut, termasuk relasinya ini seperti apa dan seterusnya. Setelah kita berhasil membangun tadi rancangan database, kita terjemahkan kita konversikan menggunakan abstraction ke dalam ontologi. Contohnya seperti ini, contoh nama tabel itu pasien gitu kan. Nah, berdasarkan metode ontologi berdasarkan metode abstraction, maka pada ontologi nama tabel itu akan menjadi sebuah nama kelas. Artinya kalau contohnya di sini pasien, maka jadi kelas pasien seperti itu. Nama kolomnya ada ID pasien, maka itu di ontologi dia akan masuk kategori data property. Sedangkan di database ada isi kolom kategori jenis layanan, ternyata berdasarkan kajian abstraction itu menjadi subclass dalam ontologi. Nah, itu kita lakukan terhadap tadi 14 tabel yang ada di rancangan database tadi untuk kemudian menghasilkan sebuah ontologi. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini. Inilah model ontologi rekam medis yang sudah tadi sudut pandang aturan hukum sudah diakomodir, kemudian setelah itu dia diterjemahkan ke sisi pendekatan software engineering, yaitu dari sisi database-nya. Setelah itu baru kita konversikan menjadi ontologi. Harapannya apa? Dengan ontologi yang sudah memiliki dua pendekatan tadi yang seperti terlihat pada gambar ini, makanya ontologinya nanti ketika kita membangun sebuah web semantik itu lebih mudah. Kenapa? Karena apa itu kelasnya, subkelasnya bagaimana, atributnya apa, itu sudah benar-benar ya relate dengan kalau kita mau bikin web semantik untuk rekam medis nantinya seperti itu. Jadi ini adalah hasil akhir dari penelitian ini, yaitu sebuah model ontologi untuk rekam medis yang sudah melihat sisi landasan hukum dan juga melihat sisi pengembangan aplikasi itu sendiri. Artinya keuntungan lain yang diharapkan dari penelitian ini nanti ketika saat ini sudah banyak sistem informasi yang dibuat menggunakan relational database, itu bisa juga kita melakukan konversi. Jadi ketika kita bangun rekam medis yang berbasis web semantik, tidak sepenuhnya mereplace tapi mengkonversi. Saat konversi data dari relational database-nya yang ada ke data dalam bentuk ontologi atau dalam bentuk web semantik, nanti itu dia menjadi lebih mudah seperti itu. Itu goal dari penelitian. Nah, bagaimana profil dari ontologi tadi? Kalau kita lihat itu seperti ini, profil atau apa namanya ya profilingnya gitu, profil ontologi yang dihasilkan. Jadi ontologi rekam medis yang dihasilkan di penelitian ini dia memiliki 515 aksiom, luar biasa. Terus kelasnya itu ada 28, logical axiom-nya ada 421, dan ya ini data-data yang dihasilkan. Artinya ini kita udah sangat bicara teknis tentang bagaimana ontologi itu nanti akan digunakan di web semantik. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian. Bagaimana kualitas dari ontologi tadi? Nah, jadi
sekali lagi kita melakukan pengujian dengan menggunakan metode OntoQA. OntoQA itu kepanjangan singkatan dari Ontology Quality Analysis ya. Jadi menganalisa kualitas ontologi itu sendiri. Jadi ada 3 yang diukur di situ. Yang pertama adalah relationship richness atau seberapa kaya ontologi ini terhadap akan informasi yang dimiliki. Karena kan kalau kita bicara ontologi itu adalah bagaimana kita membangun sebuah konsep terhadap sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, nanti mungkin sebagai penutup akan kita bahas sedikit tentang itu, apa itu ontologi lah, seperti itu ya. Nah, kemudian berdasarkan pengujian relationalness dihasilkan nilai 0,78. 0,78 itu dia antara 0 sampai 1. Jadi dia sudah termasuk ontologi yang kaya informasi. Karena kalau 1 itu sudah sangat paling kayanya adalah di angka 1, seperti dia di angka 0,78. Nah, dan karakteristiknya berdasarkan pengujiannya dia didominasi oleh non-inheritance relasi. Artinya karena tadi dia berangkat dari relational database, maka di dalam ontologi juga ada istilahnya inheritance dan non-inheritance. Dia lebih didominasi oleh relasi non-inheritance, artinya tidak saling ketergantungan. Berikutnya pengujian OntoQA itu melihat dari sisi inheritance richness. Nah, inheritance richness adalah melihat pengetahuannya spesifik atau umum seperti itu. Nah, setelah dikaji dia itu dapat poin dihitung, gitu ada rumusnya. Dari rumus yang ada dia mendapat poin 4,5 dan akhirnya 4,5 ini kita bandingkan dengan ontologi-ontologi yang sudah ada di dunia. Jadi ontologi yang ada di dunia itu ada banyak dan mereka sudah diukur sisi IR-nya ini. Dari situ diperoleh bahwa ontologi rekam medis ini dia memiliki nilai 4,5. Kalau kita masukkan ke pemetaan ontologi yang ada di dunia ini, dia ada di antara, ada namanya nanti PSM dan Soweto. Jadi dia ada di tengah-tengah, tidak di atas PSM atau tidak di bawah Soweto, tapi dia ada di tengah seperti itu. Artinya ya dia masuk ke kategori yang tadi seperti hasil RR di atas. Nah, dia cukup kaya informasi tapi dia lebih banyak non-inheritance, artinya sifatnya sangat umum seperti itu. Nah, yang ketiga adalah attribute richness. Attribute richness ini poinnya 6,6. Nah, artinya apa? Seberapa kaya atribut yang ada, maka kesimpulannya di sini diperoleh bahwa ya ontologi rekam medis ini dia memiliki rata-rata 6 atribut dalam setiap kelas. Jadi kelas itu menggambarkan subjek yang ada, itu masing-masing memiliki 6 atribut. Artinya apa ya? Dia jadi seperti hasil yang nomor 2 juga, dia memiliki informasi yang banyak seperti itu. Itu mungkin kesimpulan dari penelitian ini, dan ini ada 19 dasar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Dan tadi saya sampaikan sedikit bahwa mungkin ada yang masih bingung apa sih ontologi gitu ya. Ontologi itu bagian dari semantik. Nah, kalau kita bicara secara histori, ontologi itu dia lebih banyak masuk ke, bukan masuk, ontologi itu adalah sub-ilmu dari ilmu filsafat yang dibawa ke dalam ilmu teknologi informasi atau semantik. Artinya gini, saat ini kalau kita punya banyak informasi di luar sana, itu kan kita kebingungan mendefinisikan. Maka kalau di dalam filsafat itu ada ontologi, yaitu kalau secara letterlek makna dari ontologi dalam ilmu filsafat itu adalah ilmu yang mendefinisikan keberadaan sesuatu yang ada. Artinya apa? Ya, kalau sesuatu yang ada di dunia ini harus kita definisikan. Ini apa, hubungannya kemana, dan seterusnya. Nah, ketika kita bawa ke dalam ilmu teknologi informasi, itu menjadi ontologi sebagai basis pengetahuan dari web semantik. Nah, web semantik sendiri gimana? Web semantik sendiri artinya kita akan membangun sebuah teknologi website yang memiliki basis pengetahuan di belakangnya. Dia masuk ke bagian dari artificial intelligence. Jadi contohnya gini, ada semantic searching contohnya, nah, atau pencarian berbasis semantik. Itu dia akan bisa membedakan. Contohnya gini, kalau saya memasukkan kata orange dalam semantic searching, dia akan tahu orange yang saya maksud adalah buah atau warna, karena dia akan menghubungkan dengan berbagai informasi yang ada dalam diri saya. Itu berbeda sama kalau kita pakai konvensional searching seperti di Google atau di mana, begitu kita masukin orange, ya
kata kunci yang kita masukin itu akan di query, dicocokkan dengan data yang ada, ya akan muncul semuanya. Tapi kalau semantic searching tidak seperti itu, tapi dihubungkan dengan informasi yang relevan. Maksudnya kalau saya cari orange bisa jadi bagi saya warna, tapi nanti teman saya masukin orange bisa jadi yang muncul buah gitu. Nah itulah semantic web dan ontologi. Mungkin teman-teman kalau tertarik untuk mempelajari tentang itu bisa join dengan berbagai kelompok riset group yang ada di Indonesia. Salah satunya buka semanticweb.id, itu berawal dari grup riset di UGM dulu yang membahas tentang ontologi dan rekam medis. Di sana ada para pakar, ada Ibu Dr. Suning dan banyak lagi para pakar yang kita bisa berbagi dan berdiskusi tentang semantic web dan ontologi itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang salah dan kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf, mungkin agak terbata-bata ya, karena berbeda rasanya presentasi dengan berjumpa langsung atau hanya direkam melalui kamera seperti ini. Sekali lagi mohon maaf, boleh kita diskusi melalui kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.